Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu lan sedherek jamaah Labuan Mengaji rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya, termasuk nikmat sehat yang kita rasakan saat ini sehingga kita bisa menghadiri majelis ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kebaikan demi kebaikan kepada kita sekalian. Kita teruskan ngaji kita. Masih dalam poin Adabul Ukhwah ya. Poin yang ke-6 ya Pak Ustaz. 6. Basyasatul wajhi. Jadi wajah yang sumringah ya, atau yang senyum, yang tersenyum. Jadi dalam kita bergaul dengan sesama saudara muslim kita, hendaknya kita menampakkan wajah yang menyenangkan, enak dipandang gitu. Sumringah, tidak cemberut, tidak bedutut gitu, dan semacamnya gitu. Sehingga ini akan mencairkan suasana, mengenakan di dalam pergaulan, orang tidak takut ya, orang merasa dihargai, dimuliakan dan sebagainya. Rawat Tirmidzi wa sahahu Albani. Imam Tirmidzi telah meriwayatkan wa sahahu dan telah mensahihkannya, yaitu Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi yaitu Abu Dzar radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Tabassumuka, senyummu, fi wajhi akhika, di hadapan wajah saudaramu, laka, bagimu, sodakotun, sodakoh. Jadi senyummu di hadapan wajah saudaramu itu bernilai sodakoh. Ini suatu ibadah yang diharapkan pahalanya. Maka sudah selayaknya kita sekalian di dalam bergaul dengan sesama saudara muslim memperbanyak sodakoh dengan menampakkan wajah yang tersenyum, ya walaupun mungkin hidupnya pahit tetap tersenyum gitu. Ya. Tidak menampakkan kelemahan atau kekurangannya gitu. Ya, dengan tersenyum, optimis, enak dipandang gitu ya. Ini memang perkara yang bisa dibilang susah, bisa dibilang mudah. Ya, dibilang gampang karena memang tidak memerlukan modal apa-apa untuk tersenyum. Tidak mengeluarkan tenaga seperti gotong-gotong atau apa. Dikatakan susah karena memang ternyata banyak juga orang yang sulit untuk tersenyum. Bahkan kepada kekasihnya, kepada istrinya pun sulit tersenyum. Sampai ada komentar, bojoku gak romantis belas. Mereka senyumnya mahal sekali. Wis dilik-lik sih gak iso guyu. Jadi dikatakan susah ya karena memang ada orang-orang memang sulit untuk tersenyum. Ya, makanya dalam
pelatihan sales itu kadang-kadang dilatih untuk senyum. Ya, dilatih caranya tersenyum. Selain dilatih bagaimana caranya ngomong, gerakan tubuh, juga tak lupa senyum yang selalu dipasang. Gitu. Karena dengan senyuman itu memang enak. Gitu. Ketika orang itu wajahnya menyenangkan dengan senyuman, itu pasti kita semua nyaman gitu ketika ngobrol dengannya, ketika berbicara dengannya. Gitu. Bahkan mungkin gak ngomong dari jauh saja sudah enak gitu. Gitu. Tapi walaupun demikian ya tidak boleh kemudian kita senyum-senyum dengan wanita atau wanita senyum-senyum dengan pria yang bukan mahramnya. Ya tidak boleh. Ini kata nenek berbahaya. Ya, nenek bilang itu berbahaya. Iso gak iso turu itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi beginilah Islam merupakan agama yang sempurna. Ini menunjukkan bahwasanya kita sekalian mengetahui bahwasanya Islam itu agama yang sempurna. Segala hal yang baik telah disampaikan, telah diajarkan, telah dituntun untuk kita lakukan. Tidak ada suatu agama yang mengatur yang sedemikian ini. Ketika kita bertemu, kita tersenyum, kemudian mungkin S berapa itu? Salam, sapa, senyum, S3 ya. Kita menyapa, kita senyum, salam, senyum, sapa, salam ya, atau senyum, salam, sapa, pokoknya gitulah. Gitu. Jadi tersenyum, sapa dan sebagainya. Islam mengajarkan seperti itu. Gitu. Menyapa dengan sapaan salam, ya, kemudian berjabat tangan, semuanya dinilai kebaikan. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Allah itu membuka pintu kebaikan itu sangat luas sekali, luas sekali. Tadi di Ganting kita sampaikan, saking luasnya itu, gitu. Umpamanya toh kita kelak di akhirat, ketika amal-amal kita ditimbang, ya, disandingkan dengan amal baik dengan amal buruk itu ditimbang, kemudian kok berat amal buruk kita, iku yo kenemenan gitu. Ya, itu kenemenan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membuka pintu itu kebaikan banyak sekali. Pintu kebaikan itu sangat luas sekali. Pintu pahala itu sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Sampai pun kita tidak melakukan apa-apa, kalau itu niatnya memang menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala, itu diberikan pahala. Ya, tadi kita contohkan hadis Nabi yang di dalam satu halaqah gitu. Itu dilaknat. Orang duduk di tengah-tengah halaqah itu. Lalu kita tahu itu dan kita tinggalkan perkara itu. Karena kita tahu itu, kita tinggalkan. Berarti kan kita nggak melakukan apa-apa. Ya, kita tidak melakukan apa-apa. Tapi Allah kasih pahala. Karena kita tidak melakukan apa-apa, takut terjatuh dalam larangan itu, tidak melakukan seperti itu. Maka ini di antara pintu kebaikan, Allah buka seluas-luasnya sampai tidak melakukan apa-apa pun, ya, dalam rangka menahan diri tidak melakukan suatu kesalahan, maka Allah berikan pahala. Kita di rumah ketika ada keramaian, ada maksiat, lalu kita di rumah aja tidak menghadirinya karena itu maksiat, kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil tidur-tidur, sambil di rumah aja, kita nggak datang ke situ, gitu. Dapat pahala. Kalau niatnya seperti itu. Jadi pintu kebaikan sungguh sangat banyak sekali. Dibandingkan larangan-larangan, maka banyak pintu-pintu kebaikan. Karena setiap perilaku kita, setiap yang dibingkai oleh syariat, itu semua adalah pintu kebaikan. Padahal syariat itu memberikan petunjuk kepada kita dari kita bangun sampai tidur lagi, tidur kita gitu. Itu semuanya diatur dalam syariat. Maka ini ada pintu-pintu kebaikan yang jika seandainya kelak kita ditimbang amal kebaikan dan keburukan kita itu kok jomplang berat amal buruknya, itu sungguh-sungguh terlalu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga dalam masalah senyum kita ini. Ya, tidak modal apa-apa, tapi kita bisa bersedekah. Dan ini menunjukkan bahwa sedekah itu pengertiannya luas.
Bukan hanya dengan harta benda, tapi semua kebaikan itu sodako. Nabi menyebutkan ucapan takbir sodako, tahmid sodako, tahlil sodako, amar ma'ruf nahi mungkar sodako. Bahkan jima dengan istri juga sodako. Sampai sahabat bertanya, kok bisa begitu Nabi gitu? Wong enak, kepenak kok dapat pahala. Nah, kata Nabi, bukankah jika itu disalurkan pada sesuatu yang haram akan mendapatkan dosa? Iya ya Nabi. Ya, makanya kalau disalurkan dengan cara yang halal maka dapat pahala. Sodako. Jadi pengertian sodako sangat luas sekali. Tapi kita tidak kemudian menahan diri dari sodako harta, kemudian mengakui sodako. No, jangan gitu. Karena di dalam harta kita juga ada bagian orang lain. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, yang mana menganjurkan kepada kita sekalian di dalam bergaul sesama kaum muslimin, kita memberikan wajah yang ceria, yang enak, yang senyum. Dan itu adalah kebaikan bagi kita sendiri, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat sebagai sodako, artinya diharapkan mendapatkan pahalanya dari itu. Kemudian poin yang ketujuh adalah ahdamu ikhlafil wa'di, tidak menyelisihi wa'di janji. Namanya bergaul, ya. Namanya bergaul dengan sesama manusia, mesti ada omongan-omongan dan sebagainya. Jangan sampai kemudian kita ngomongkan sesuatu, tapi dalam hati kita niatnya memang tidak mau memenuhi. Ketika kita berjanji, kadang-kadang untuk meyakinkan kita berikan janji-janji kan gitu, supaya orang percaya. Tapi niat kita sejak awal memang tidak mau memenuhi, sehingga menjadi janji palsu. Fa fi sahihaini an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Fa fi sahihaini, dan disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ayatul munafiqi salasun, ayat tanda al munafik, orang yang berbuat nifak, orang yang gemar berbuat munafik. Ya munafik sudah kita kenal semua. Tanda orang munafik itu salasun, ada 3. Idza haddasa kadzaba, idza apabila haddasa dia berbicara, kadzaba dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, wa idza dan apabila wa'ada dia berjanji, akhlafa dia mengingkari. Wa idza tumina khona, wa idza dan apabila tumina dia dipercaya, khona dia khianat. Inilah sikap orang munafik yang dominan pada mereka, sehingga menjadi tanda kemunafikan. Meskipun ada orang yang melakukan yang seperti ini, tidak bisa kita cap itu munafik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan tanda orang munafik, itu menunjukkan kepada kita sekalian agar supaya kita tidak berperilaku seperti ini. Karena orang munafik itu orang yang terancam dimasukkan ke dalam neraka yang paling dasar. Fi mana? Asfala safilin gitu. Ya. Munafik itu tempatnya di keraknya neraka. Jadi orang yang gimana ya? Kalau karwani orang kafir itu jelas kekafirannya. Orang kafir itu jelas. Ini musuh, misalnya ini musuh gitu. Ini musuhnya kelihatan jelas. Tapi kalau orang munafik ini musuh dalam selimut, nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Jadi lebih sulit untuk dihadapi. Makanya ini seperti menggunting dalam lipatan, menikung dari belakang dan sebagainya, karakter seperti ini. Dia berperilaku sebagaimana perilaku kaum muslimin. Di zaman
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka juga sholat sebagaimana kita sholat. Meskipun sholatnya dalam keadaan malas-malasan gitu. Meskipun sholatnya ya bukan karena Allah, mereka munafik. Yura'unan nasa, mereka berbuat riak kepada manusia dalam sholatnya. Mereka juga membangun masjid dirar. Bangun masjid ke Sebarang kan membangun masjid untuk tempat ibadah gitu. Orang munafik. Ya Allah Subhanahu wa taala yang tahu hati-hati mereka merintahkan kepada Rasulullah untuk menghancurkan masjid itu. Ya, masjidnya orang munafik, masjid dirar. Jadi disebutkannya yang demikian ini agar supaya kita umatnya Nabi Muhammad, kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam yang baik Islamnya itu tidak melakukan seperti perilaku orang munafik. Yang mana mereka ditandai dengan apabila berbicara dia berdusta. Jadi yang ngomong itu dominan dusta itu. Daripada beneri gitu. Kalau ngomong dia berdusta. Selalu demikian itu. Karena memang ya begitu orang tidak beriman, dasarnya tidak beriman kepada Allah. Tapi menampakkan zahirnya seperti orang-orang yang beriman, yang melakukan amalan-amalan Islam. Maka dia tidak takut untuk berdusta. Ya, tidak takut melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menipu manusia. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila dia berjanji, dia ingkari. Jadi memang dari dasarnya memang dalam hatinya ingin mengingkari. Bukan karena sesuatu hal kemudian janji itu tidak terpenuhi. Ya, ini beda. Kalau orang yang beriman dia berjanji, ketika berjanji tetap berusaha untuk memenuhi janjinya. Karena itu seperti hutang. Tapi terkadang karena suatu kondisi kemudian janjinya tidak terpenuhi. Nah, kita yang diberikan janji ya kita harus husnudzon saja sama saudara muslim kita. Barangkali karena ada sesuatu. Tapi bagi orang mukmin yang baik tentu dia akan berusaha sesungguh-sungguh memenuhi janjinya. Karena itu adalah hutang. Tapi orang munafik tidaklah demikian. Dari hatinya itu sudah ingin mengingkari. Dia banyak janji gitu. Biasanya memang begitu, banyak janji. Karena untuk meyakinkan. Untuk meyakinkan. Apalagi pengen mendapatkan kepercayaan sehingga dia terpilih dari ini kan juga banyak janji-janji kan. Janji-janji. Ketika jadi ya memang dari awal nggak ingin ditemui. Ketika jadi berusaha untuk memenuhi janjinya, tapi qadarullah kemampuan memang terbatas, kemudian tidak terpenuhi, ya itu urusan lain. Ya, tapi memang kalau orang munafik memang dari awal hatinya memang ingin menyelisih, tidak ingin memenuhi janjinya. Seperti ngomong tadi, ya memang berdusta untuk mencari keuntungan duniawi dan sebagainya, dia rela untuk berdusta. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya dia khianat. Berikan kepercayaan untuk menjaga gudang, khianat. Ya, malah dipek dhewe. Ya. Jaga pasar, jaga ini dan sebagainya. Malah digangsir Pak, toko nih pasar. Ketika dipercaya ya sebagai karyawan mungkin dipercaya sama juragannya. Dia khianat. Ya ngentit oleh hasil toko kalau dia itu percaya. Atau teledor sebagai tukang dipercaya kan untuk membangun itu bukan borongan gitu, malah sampai naik dewi gak ketemenanan gitu. Khianat. Atau jadi dipercaya jadi pejabat, khianat, merugikan rakyat. Nah, ingat perkara ini disebutkan oleh Rasulullah SAW agar kita tidak melakukannya, karena ini adalah perilaku orang munafik. Di mana orang munafik itu orang yang paling buruk kelak di akhirat. Maka di dalam pergaulan sesama kaum muslimin, sifat-sifat karakter-karakter tanda-tanda orang munafik ini jangan ada di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita, jangan ada pengkhianatan, ada penyelisihan janji di antara kita. Nah, karena kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berjanji kita katakan insyaallah. Dan sekarang insya Allah itu malah difahami sudah bersiap-siap untuk tidak memenuhi. Tidak. Ketika seorang beriman mengucapkan insya Allah, itu karena dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala.
mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada kekuatan kecuali kekuatannya Allah. Dia sudah berusaha, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala yang terjadi di dunia ini, maka kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berusaha dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memenuhi apa yang dijanjikannya. Tapi tadi qadarullah ini insya Allah. Jadi insya Allah itu bukan untuk menghindari. Engkau ngaji yo, insya Allah. Sejak awal di hatinya memang nggak ingin datang, tapi ditutupi dengan insya Allah. Ini keliru ini. Insya Allah bukan untuk begitu. Insya Allah itu karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan kita ngaji dengan ucapan, iya insya Allah aku tak hadir. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk hadir, dan kita berusaha. Jadi tapi Allah yang menentukan. Kita yang berusaha, Allah yang tentukan. Maka ketika kita bisa hadir di sini, kita ucapkan alhamdulillah. Ini semua atas kuasa dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diri kita. Sehingga kita tidak merasa lebih baik daripada yang lainnya. Kemudian mengatakan kepada teman-temannya, apa temannya di dasar ya ora gelem teko, siji mbek awak Pak ngene iki. Nah, gitu. Kemudian kita bersikap sombong, merasa lebih dari yang lainnya. Tidak. Ya, makanya kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan kita, memberikan kekuatan kepada kita bisa hadir di sini bersama-sama bertemu dengan sesama saudara mukmin dengan tujuan yang sama, ingin mencari ilmu, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena makanan, bukan karena benole bojo, bukan karena enggak. Ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita lanjutkan, yang ke-8 adalah qabulul udri, menerima uzur. Ya, menerima uzur. Artinya dalam pergaulan sesama kaum muslimin itu kita jangan kaku saklek dan sebagainya gitu. Nggak mau kasih uzur kepada saudara kita. Pergaulannya dibangun di atas penuh kecurigaan dan tawar-menawar seperti orang dagang. Hitungannya rugi untung. Ya, hitungannya rugi untung. Tidak demikian. Kita bergaul dengan saudara kita luas, kita fleksibel ya, kita gampangan gitu, tidak kaku. Kita mudah memberikan maaf, memberikan uzur gitu. Tidak kemudian kita langsung putuskan sendiri, oh dasare panjenengan nah gitu. Oh dasare panjenengan niatis gak pengen teko gitu. Ya barangkali dia tidak hadir karena sakit, karena nggoni bojone, karena ngewangi bojone gawe jemblem, gak ada yang tahu. Ya anaknya repot dan sebagainya. Kita nggak hadir jamaah, wah kenapa gak jamaah? Panjenengan dasare wah gitu. Ketika kita ada janji dengan teman-teman, sepanjang ini hati ada begitu. Kita kasih uzur, kita berhusnudzon dengan saudara kita. Ngono-ngono ku yo ora gampang tapi ya memang perlu kita biasakan, kita latih, kita ya jogo atine dewi-dewi gitu. Fa fi sahihaini an Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yaitu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Lau ra'aitu rajulan ma'amra'ati la darabtuhu bisayf ghaira musfahin. Kata Sa'ad, lau ra'aitu rajulan, kalau ra'aitu aku melihat rajulan seorang laki-laki ma'a imra'ati kok bareng karo bojoku, jejeran karo bojoku, goncengan karo bojoku, mengingis karo bojoku. La darabtuhu bisayf, pasti tak pukul gitu. La darabtuhu, pasti akan aku pukul dia bisayfi, dengan pedang. Ghairu musfahin, tanpa ampun. Atau ada yang mengatakan bukan dengan tumpulnya tapi dengan tajamnya.
akan saya penggal kepalanya dengan pedang yang tajam. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha, maka sampailah dzalika akan hal itu. Ucapan itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau bersabda, "Atajabuna min ghairati Sa'd?" Apakah kamu heran? Atajabuna, apakah kalian heran? Kalian gawok. Min ghairah, dari kecemburuan Sa'd. Min ghairi Sa'd. Apakah kalian heran dengan cemburunya Sa'd itu? Wallahi, demi Allah, la ana aghyaru minhu. Sungguh aku aghyaru minhu, lebih pencemburu darinya. Apakah kamu heran dengan pencemburunya Sa'd itu? Kata Rasulullah. Demi Allah, ya, sampai bersumpah untuk menegaskan, saya itu orangnya lebih pencemburu daripada Sa'd. Wallahu aghyaru minhi, dan Allah itu aghyaru, lebih pencemburu minni dariku. Wa min ajli ghairatillahi harramal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Wa min ajli, dan karena ghairatillahi, cemburunya Allah itu, pencemburunya Allah itu, harramal fawahish, Allah haramkan perbuatan-perbuatan yang keji. Allah haramkan hal-hal yang keji. Ma dhahara minha wa ma batana. Ma dhahara minha, apa yang terlihat, yang nampak, minha, dari kekejian itu, wa ma batana, dan apa yang tidak nampak dari kekejian tersebut. Kekejian yang nampak maupun yang tidak nampak, Allah haramkan. Wala ahada ahabbu ilaihil udhru minallahi. Wala ahada, dan tidak ada seorang pun, ahabbu, yang lebih cinta, ilahi, kepadanya, al-udhru, dan memberikan uzur, minallahi, daripada Allah, dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang lebih mencintai, memberikan uzur daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ajli dzalika, dan karena alasan itu, ba'atsal mubasyirina wa mudhirin, Allah mengutus al-mubasyirina, orang-orang yang memberikan kabar gembira, wal mudhirina, dan orang-orang yang memberikan peringatan. Allah mengutus Rasul untuk memberikan kabar gembira dengan adanya surga, dengan adanya pahala, dan juga memberikan peringatan, ya, akan dosa, akan larangan, akan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ahada ahabu ilaihi al-midha. Wala ahada, dan tidak seorang pun ahabu ilaihi, yang lebih senang, lebih cinta kepadanya, al-midha, berupa pujian, minallahi, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ajli dzalika, dan karena alasan itu, wa'adallahul jannah, Allah janjikan surga. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sahabat Nabi yang terkenal pencemburu itu Sa'ad bin Ubadah. Itu terkenal pokoknya. Sampai ungkapannya itu diomongkan orang hingga terdengar telinga Rasulullah SAW. Wis to, anggar aku ketemu ana wong lanang kok jejer-jejer bojoku, tebas gulune. Padahal membunuh seorang mukmin itu tidak boleh. Saking cemburu nih, sampai kadang-kadang menutup hal seperti itu. Kira-kira mak-mak yang seneng tenan di bojo kaya ngono iku ya. Empati kira-kira ya. Itu Sa'ad bin Ubadah. Jadi sahabat Nabi yang terkenal paling pencemburu gitu. Ketika omongannya atau sikap kecemburunya itu sampai kepada telinganya Nabi gitu, ke telinga Nabi. Nabi berkata kepada para sahabat, "Sama heran. Ya, sampean kabeh heran dengan pencemburunya Sa'ad. Aku
Aku itu loh, wallahi, aku loh lebih pencemburu ketimbang Sa'ad. Dan Allah itu lebih pencemburu daripada aku. Karena Allah itu cemburu, punya sifat yang pencemburu, maka Allah haramkan melakukan perbuatan-perbuatan keji. Allah haramkan perbuatan-perbuatan keji karena Allah cemburu. Kenapa dia diduakan? Gitu. Allah nggak senang kamu lakukan seperti itu, kok kamu lakukan? Gitu. Ibaratnya kalau seorang suami gitu, melarang istrinya, ojo genconan, ojo gini, karena cemburu gitu. Kok cek dilakonin? Cemburu kan, nggak mau orang lain melihat istrinya begitu, gitu. Karena dia cemburu. Nggak mau hamba Allah itu, yang Allah kasihi itu, melakukan suatu kekejian. Karena Allah cemburu. Baik kejian yang nampak ataupun kejian yang nampak. Jadi perkara-perkara yang diharamkan, semua keburukan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ini yang jadi poinnya, hadis ini dibawakan dalam poin ini. Wala ahada ahabu ilaihil udhru minallahi. Dan tidak ada seorang pun yang lebih cinta untuk memberikan uzur dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu selain keras siksanya gitu, Allah itu juga sangat senang memberikan uzur, berikan kesempatan. Lah kalau Allah nggak memberikan uzur, setiap perilaku keburukan ya dipitesi habis. Nggak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Sudah dilarang cemburu dilakoni. Tapi Allah itu zat yang maha mudah memberikan uzur. Terus kasih kesempatan. Wis gak apa-apa. Nah, saja kadang-kadang kita sekalian ini nggak tahu diri. Sudah banyak diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya malah ke alasan. Allah kan maha pengampun, Allah kan maha. Terus saya ngelakoni kemaksiatan. Karena Allah maha pengampun terus saya. Allah kan paling senang memberikan uzur. Allah juga tahu kalau aku miyang koyo ngene rusak kabeh, maklum lah gak sholat lah. Pegel kabeh kan gitu. Allah tuh maha memberikan uzur. Terus begitu akhirnya. Karena bergelimang dengan dosa. Karena yang diingat-ingat uzurnya Allah saja. Enggak ingat Allah itu punya siksaan yang sangat pedih. Ya. Allah itu siksaannya sangat pedih. Adzabun alimnya itu di sana. Enggak ingat seperti itu, sehingga enggak punya takut. Makanya seorang mukmin itu harus seimbang antara khauf dan rojanya. Ibarat dua sayap gitu. Tidak boleh kalau ada satu sayap akan jatuh. Seorang burung yang hanya punya satu sayap tidak akan berimbang ketika dia terbang. Seorang mukmin harus seimbang antara khauf dan rojanya. Antara rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh harapnya kepada Allah, itu harus seimbang. Jangan penuh harapnya tok yang menonjol sehingga tadi nggak punya rasa takut, penuh dengan kemaksiatan, atau takut saja nggak punya harapan sampai kuru gitu, poso tok, ibadah tok, wis gak mergawe gak apa wis pokoknya saking wedine mbek Allah gitu. Seperti 3 orang sahabat itu ya. Itu kan sangat takutnya ketika diceritakan bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama istri Nabi, kemudian mereka menyimpulkan sendiri, wah ternyata ibadahnya Nabi kok ya biasa, wah ayo gitu. Tapi kan Nabi itu orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya, dijamin masuk surga. Ya pantaslah kalau begitu. Nah awak dhewe iki nek niru Nabi koyo ngono iku yo cah nggak selamat belas ini. Gitu. Takut dia, takut mendapatkan sisaan Allah Subhanahu Wa Taala kalau melakukan ibadahnya sebatasnya dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian salah satu dari yang mengatakan kalau begitu saya akan puasa terus, ya ilal abad sepanjang masa, hari-hari poso tok. Yang satunya nggak mau kalah, kalau begitu saya mau sholat malam terus. Kalau sholat
5 waktu sudah biasa semua melakukannya. Saya akan sholat malam terus. Sepanjang malam. Sholat malam terus saya. Nggak ada jedanya waktu. Tiap hari. Yang satunya juga nggak mau kalah. Saya akan ibadah secara umum. Nggak mau nikah. Karena ibadah-ibadah besar sudah diambil temannya kan. Apa nikah itu merepotkan. Mau sholat anaknya ngwek-ngwek gitu. Mak ini juga melu ngwek-ngwek gitu. Repot kabeh gitu. Mau puasa, mau ibadah gitu. Enggak meninggalkan menikah. Ketika mendengar hal seperti ini, maka Rasulullah SAW mencela mereka. Bahwasanya apa yang mereka omongkan itu enggak benar. Enggak perlu dilakukan yang demikian itu. Aqultum kadza wa kadza. Apakah kalian benar mengatakan begini-begini? Inilah ahsakum lillahi wa atqakum lahu. Aku ini loh yang orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan sampean. Kalau sampean melakukan ibadah seperti itu, mau puasa terus, sholat terus, ibadah macam-macam sampai nggak nikah, karena alasan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku itu loh orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian-kalian ini. Wa atqakum lahu, dan aku juga orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan sampean-sampean ini. Lakinni asumu wa uftiru. Tapi aku ya puasa, ya tidak puasa. Orang kok hari-hari puasa melulu gak ada henti-hentinya. Kecuali bulan Ramadan, 1 bulan kan tiap hari saya penuh gitu. Kalau puasa sunnah kan nggak ada begitu. Mentok-mentok itu puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Mentok-mentok itu. Bukan puasa tiap hari. Sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan terus. Alhamdulillah aku sajak poso ngono iku anakku apik-apik, soleh-soleh jadi alasan ini. Muga posone supaya anake apik. Uripku luwih tenang gitu. Jarine wong-wong sing nglakoni. Ya Allah, sampean cek nom iso nglakoni ngono, aku wis tuwa kok durung iso ya. Kena subhati. Ini apa? Saya ini puasa juga tidak puasa. Wa usolli wa arkudu. Demikian pula aku ini sholat malam juga tidak sholat. Ya Nabi kan prakteknya sholat malam tiap hari memang iya. Tapi Nabi tidak sepanjang malam itu sholat. Tidur, nanti bangun lagi, sholat lagi, kemudian tidur lagi. Ada yang sekali langsung 11 ada. Kadang suratnya panjang-panjang, kadang suratnya sedang-sedang atau pendek-pendek. Ya, nyantai ibadahnya biasanya. Wa atazawwajun nisa, demikian pula aku menikahi wanita. Dan yang dinikahi Nabi bukan 1-2 orang wanita. Kalau alasan dengan menikah dengan wanita karena menghalangi seorang taat kepada Allah, menghalangi tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salah. Ya, salah. Karena Nabi itu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi keteladanan bagi kita sekalian. Tapi Nabi nyatanya menikah dengan wanita. Dan nikahnya bukan hanya satu. Karena di dalam agama ini kebaikan itu meliputi semuanya. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa dan sebagainya. Tapi menyuapi istri itu juga pahala. Senyum kepada istri itu juga pahala. Loh, sampean ketemu bojo sak bendino. Ya, senyum lah ya pahala terus. Sedekah terus. Lagi tangi turu jenggelek ngasih bojone. Nah, senyum. Loh, sedekah karo. Sing gak dibojo ya gak iso sedekah ngene iki. Gitu. Makanya wong sing dibojo iku ganjarane akeh, Mas. Ganjarane akeh gitu. Ya muga ngono iku nek iso ngono tapi. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika sahabat ini karena takut kepada Allah, akhirnya jomplang gitu. Salah kan jatuhnya salah. Jadi harus seimbang antara khauf dan roja. Ya, khauf dan roja. Rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan penuh harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan surga. Kalau kita ini kebanyakan apa ya? Kayaknya rojaannya, khaufnya gitu ya, gak pati wedi gitu ya rawatnya sih.
Ketoke ngono ketoke. Akeh-akeh iki gak patek diwedi, ketok lemu-lemu soalnya. Nah, kita lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang paling senang memberikan uzur. Maka hendaknya demikianlah kita sekalian ini, ya. Di dalam bergaul dengan saudara muslim yang ingin dinasihatkan oleh penulis kepada kita dan dibawakan hadis ini, agar kita ini juga gampangan di dalam bergaul dengan kaum muslimin, ya. Jangan kaku, gampang berikan uzur. Kenapa kok begini? Perhatian dengan temannya, ya gak apa-apa lah. Sampe durung iso nyaur ya ora apa-apa gitu. Sesuk meneh ora apa-apa. Kok gak disahure meneh, mungkin dheweke gong duwe dhuwit, mungkin kebutuhan anake durung terpenuhi. Uzur terus ae. Gitu. Baik kan begitu? Ya karena ya awak dhewe gak iso ngono terus gitu. Tapi itu baik di dalam Islam. Selagi utang kita itu belum dibayar, setiap harinya kita mendapatkan pahala sedekah kan? Kita setiap hari mendapatkan sedekah. Tapi ngene iki aja sampe ngerti sing utang. Engko digawe dalil. Nggih. Sak benere aku gak nyaur-nyaur iku, Mas. Mergo aku pengen kayak kesempatan sampean kok sedekah terus, Mas. Nah iki. Jadi dalil itu mesti buat yang memberi utang. Tapi dalil itu udah dicekel sing utang iki sing dadi jomplang gitu. Repot. Ya. Ayo Mas, tambah sedekah Mas. Sampe gene gurung nyaur kok nyira. Ya, mau iku aku pengen nambahi sedekah sampean. Kayak gitu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan kita sekalian bisa mengamalkan akan hadis yang mulia ini. Yang karena kecemburuan Allah Subhanahu wa taala itu senang memberikan uzur, maka Allah mengutus nabi-nabi, rasul-rasul untuk memberikan kabar gembira kepada kita. Memberikan uzur, oh sampean oleh sedekah, kabar gembira. Ya. Juga ancaman, sampean gak nyaur utang. Walaupun sampean mati syahid, gak iso mlebu surga. Nek salah gini sampean ijek diutang, memberikan peringatan, berikan rasa takut, berikan ancaman. Dan ngene iki sing perlu dicekeli mbek sing diutang iku. Dalil-dalil ngene iki. Aja kualik. Ya, aja kualik. Awak dhewe. Nah, nek dicekeli wong sing ngutangi, orang-orang ngutangi akhirnya. Ya, orang-orang ngutangi. Aku sak bare gak ngutangi sampean niku demi kebaikan sampean dhewe, Mas. Nek sampean utang, kok tiba sampean gak iso nyaur, sampean mlebu surga lho ketahan. Akhirnya gak gelem ngutangi deh. Alasannya mergo sakno dulure mau. Iki kuali gitu kan. Dalile nyekeli gitu kuali. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang paling senang memberikan uzur, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul untuk memberikan kabar gembira dan peringatan kepada kita sekalian. Dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala itu suka pujian. Bukan Allah Subhanahu wa taala itu butuh pujian. Walaupun seluruh dunia itu tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengurangi kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Pujian-pujian yang kita ucapkan adalah kebaikan untuk kita sendiri. Setiap perintah yang Allah perintahkan untuk kita hakikatnya adalah kebaikan untuk kita sendiri, bukan karena Allah butuh. Ketika Allah SWT merintahkan kita sholat, hakikatnya kebaikan untuk kita sendiri, bukan karena Allah itu butuh sholat kita atau puasa kita atau ibadah-ibadah kita yang lainnya. Tapi itu semua adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kalaupun seluruh manusia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ribuan juta triliun malaikat itu ibadah kepada Allah dan tidak pernah membangkang. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, itu setiap harinya di Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat masuk untuk beribadah kepada Allah dan tidak pernah kembali. Besoknya lagi, beda lagi, terus
seperti itu. Artinya malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Dibandingkan manusia mungkin banyakkan malaikat. Mereka semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membangkang. Tapi manusia punya sifat membangkang. Jadi kalau manusia betul-betul baik, ngalahkan malaikat. Ya, ngalahkan malaikat. Kalau dia bisa menahan fujurnya itu, ya, memenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu lebih baik daripada malaikat. Buktinya apa? Malaikat disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam. Ya wajar. Ya, mereka manusia mulia karena dia harus berjuang menahan emosinya, menahan hawa nafsunya. Kalau malaikat tidak punya hawa nafsu seperti itu, maka dia lurus-lurus saja. Ya, lurus-lurus saja. Jadi kalau ada manusia yang punya sifat fujur dan takwa itu, kemudian memenuhi dirinya, memenuhi hatinya dengan takwa, gitu, maka ini luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ibadah kita, pada pujian kita, tapi sesungguhnya pujian-pujian itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Allah menyukai, paling suka kepada pujian supaya mendorong kita sekalian untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin kekasih kita, Allah Subhanahu wa taala yang kita kasihi itu merasa senang, merasa tersanjung. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang ke-9, qada'u hawaijil ihwani wal ashab. Memenuhi kebutuhan saudara dan sahabat. Ya, memenuhi kebutuhan saudara-saudara muslim kita dan juga sahabat-sahabat kita. Ini juga pintu kebaikan dari pintu-pintu kebaikan yang banyak. Allah jadikan kita ada yang lebih, ada yang kurang, agar bisa saling menutupi. Allah angkat derajatnya satu lebih tinggi daripada yang lainnya agar saling bisa memberikan manfaat, saling membutuhkan. Dan itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan untuk kita semua. Rawa Ibnu Abi Dunya meriwayatkan wa hasanahu Al-Albani rahimahullahu taala. Dan Imam Al-Albani rahimahullahu taala menghasankan hadis ini an Amr bin Dinar an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin Dinar, dari sebagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Ahabbun nas, manusia yang paling dicintai ilallahi ta'ala, oleh Allah ta'ala, adalah anfa'uhum linnas, orang atau mereka-mereka yang paling bermanfaat. Anfa'uhum, mereka-mereka yang paling bermanfaat, paling banyak memberikan manfaat linnasi, kepada manusia yang lainnya. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla, wa ahabbul a'mal, dan amal yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul a'mali ilallah azza wa jalla, sururun yudkhiluhu ala muslimin. Kegembiraan yudkhiluhu, yang dimasukkannya alal muslimi, kepada seorang muslim. Kegembiraan yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim. Au yaksifu anhu kurbatan, atau yaksifu anhu kurbatan, menghilangkan darinya kesulitan, menyingkap darinya kesulitan, menghilangkan kesulitan. Au yakdi anhu dainan, atau yakdi, membayarkan anhu darinya dainan, hutangnya. Au yadrudu anhu ju'an,
atau menghilangkan darinya laparnya, ju'an lapar. Wala an amshiya ma'ahi fi hajatin ahabu ilayya min a'takifa fi hadal masjidi, yakni Masjidil Nabawi, Masjidil Madinah, Masjid Nabawi. Syahron. Wala an amshiya, dan sungguh aku berjalan ma'ahi bersama seorang saudara fi hajatin, dalam suatu kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai min an a'takifa, daripada aku iktikaf fi hadal masjidi, di masjid ini, yakni Masjidil Madinah, yaitu Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Syahron, selama 1 bulan. Waman kafa ghadabahu satarallahu auratahu. Waman kafa, barang siapa yang menahan ghadabahu, kemarahannya, satarallahu auratahu, Allah satara, tutup, auratahu, auratnya. Waman kadhima ghaidahu, dan barang siapa mampu menahan marahnya, walau sya'a ayyam diyahu amdhahu, dan barang siapa yang menahan kemarahannya meskipun walau sya'a, walaupun dia kehendaki ayyam diyahu, untuk melampiaskan amdhahu, kemarahannya, mala Allahu qalbahu raja'a yaumal qiyamah, malah Allah penuhi qalbahu, hatinya, roja'a yaumal qiyamati, rasa harap untuk mendapatkan keamanan yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta tatahabba lahu, dan barang siapa masa berjalan ma'akhi, bersama saudaranya, fi hajatin, dalam memenuhi kebutuhannya, hatta tatahabba lahu, sampai terpenuhi untuknya, memenuhi kebutuhan saudaranya tadi. Asbatallahu qadamahu, Allah teguhkan kakinya, yauma tazulul aqdam, di hari yang mana kaki-kaki pada tergelincir. Yazulu, tergelincir, aqdam, kaki-kaki. Wa inna su'al khuluqi yufsidul amal, dan sesungguhnya su'ul khuluq, keburukan akhlak yang buruk, yufsidul amal, merusak amal, kama yafsudul khal al asal, sebagaimana al khuluq, cuka, yafsudu, merusak, al asal, madu. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis rodok dawa. Jadi poin yang ke-9 ini memenuhi hajat saudara muslim kita. Ya, artinya kita di dalam bergaul dengan sesama saudara muslim dimotivasi untuk senang membantu, senang menghilangkan kesusahan, membantu menghilangkan kesusahannya, memenuhi hajatnya. Di mana Rasulullah SAW beliau mengatakan ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linas. Jadi orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling banyak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Di sini Allah Rasulullah SAW tidak menyebutkan orang yang paling dicintai orang yang ahli sholat, ahli puasa, tapi orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya begini ya. Kalau kita baca hadis ini, sudah kita baca secara keseluruhan. Orang yang baik di dalam agama kita ini bukan dinilai dari satu sisi dia baik dengan penciptanya, tapi juga orang yang baik dengan sesamanya. Maka Islam memberikan porsi yang sama. Dan sudah semestinya orang yang baik kepada Allah itu baik kepada makhluknya. Apalagi makhluk itu adalah saudara kita yang mana kita merasakan deritanya sebagaimana
derita dia kita rasakan, dia merasakan derita kita, saling merasakan. Karena diibaratkan satu tubuh kan gitu. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan ini bentuk pujian. Orang yang baik itu adalah riwayat lain khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang paling banyak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan bisa memberikan manfaat itu ada dua bentuknya. Ya, membantu dia memberikan kebaikan-kebaikan, ya, memenuhi harapan-harapannya, atau membantu dia kesulitannya. Bantu kesulitannya. Maka kemudian pada hadis selanjutnya, wa ahabul a'mali ilallah azza wa jalla sururun yudkhilu ala muslim. Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah memberikan kegembiraan yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim. Bagaimana saudara kita ini senang? Tentu dengan perkara-perkara yang baik, bukan perkara-perkara yang buruk. Ya, jangan kemudian hadis ini jadi dalil koncone iki gak duwe duit gitu ngepil langsung kita belikan pil ben seneng hati ini. Gitu. Tidak begitu. Ini masalah kebaikan. Jadi memberikan kegembiraan kepada seorang muslim, dan ini sifatnya umum. Selain daripada keburukan tadi. Kemarin-kemarin kita contohkan, kita diperintahkan untuk hadir ketika saudara kita, keluarganya ada yang meninggal atau tidak meninggal, kita hadir, memberikan rasa senang. Selain pahala untuk kita sendiri, tentunya dijanjikan dapat dua qirot. Ya, ini adalah amalan yang baik. Kenapa? Karena orang ahli yang kena musibah itu menjadi senang dengan kehadiran kita. Ketika dia sakit, kita kunjungi, kita doakan. Senang apa tidak? Senang sekali. Karena apalagi orang yang sakit, dia merasa ngenes, merasa sendirian gitu. Kalau sakit, biar aku sehat, aku sing ngonconi, aku sing teko ngejak ngopi, ngejak gitu. Saiki aku loro, gak ono sing nilii. Sudah sakit fisiknya, sakit hati pula. Kehadiran kita itu menyenangkan dia. Orang yang punya hutang, sedih hatinya. Ketika kita lunasi hutangnya, senang hatinya. Gembiraan kita masukkan ke dalam hatinya. Ketika dia butuh, kita hutangi dia senang. Ketika dia belum bisa bayar, susah, sedih. Lalu kita katakan, segampang. Kak ono saiki, nek isu ono sampean bayarno, gak apa-apa. Gak usah dipikirno, senang hati ini. Ini amalan yang baik. Memberikan tangguh hutang. Maka Rasulullah SAW di sini juga menyebutkan di antaranya adalah memenuhi membayarkan hutang orang yang hutang. Ya. Maka itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan darinya kesulitannya, membantu dalam kesulitannya. Mungkin dorong perahu ini gak kuat, kita bantu dorong gitu. Mau menyeberang jalan takut, kita seberangkan. Melaku pegel kita tawani numpak becak. Kebetulan kita becak gitu. Ayo numpak ganti duit aku. Ora apa-apa mbek aku gitu. Awak dhewe CS dulur. Ono ya dibayar gak ono ora apa-apa. Gitu. Seneng dia. Wis kentekan mari kecolongan duwike gitu. Melaku mulai teko Tuban, ya ketemu. Ayo tak koncekno ganti duit aku. Senang. Ya, membantu dia menghilangkan kesulitannya. Ya. Durung di bojo, golekno bojo, senang kesulitan. Golek dhewe sulit, golekno. Ya, asal. Nah, amal-amal yang baik. Nah, ini disebutkan amal-amal yang baik. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya, termasuk juga ini menghilangkan rasa laparnya. Rasa lapar ya. Sebelum dia lapar kita kasih makanan dan sebagainya. Ini juga amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memberikan kegembiraan dalam hati saudara muslim. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan wala an amsya ma'akhini fi hajatin ahabba ilayya min a'takifa fi hadzal masjid. Tapi Rasulullah SAW mengatakan demikian. Dan sungguh aku berjalan bersama seseorang untuk memenuhi hajat orang lain itu lebih aku cintai kepadanya daripada aku iktikaf selama sebulan dalam Masjid Nabawi. Ya, padahal sholat di Masjid Nabawi itu nilainya berapa? Kira
1000 dibandingkan masjid yang lainnya. 1000 kali banding 1 di masjid yang lainnya. Nah, orang iktikaf sehari-hari berdiam diri di masjid, otomatis 5 waktu sholat di masjid. Belum lagi sholat sunnahnya, gitu. Itu dari hitungan sholatnya saja. Belum lagi zikirnya, baca Al-Qurannya, ya, dan lain sebagainya yang dilakukan di Masjid Nabawi. Sholatnya saja dinilai 1000 dibandingkan 1 di masjid yang lainnya. Kalau Masjidil Haram 10.000 atau 1 juta? Lali aku. Piro bos? Biasanya kan dicatatkan bos. Lebih banyak lagi. Kalau di Masjidil Aqsa 500. Ya, 500 bandingkan masjid yang lain. Makanya kita semua bercita-cita bisa sholat di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita sekalian. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki. Dan saya sudah merasakannya. Tapi ya ketika labetis gak duwe blas, dadaan ono sing ngumrono kan ya. Sapa sing nyongko gitu loh. Ora nyekel duwe ternyata iso umroh. Ngasih pesawat lagi nyadar, oh iya tenan ini. Bikin paspor digawe no. Sotek ngini-ngiti simbayari orang simbayari. Sangu disangoni. Sapa sing nyongko banyak ganti duit. Kalau Allah menghendaki sangat mudah. Yang penting ada cita-cita bagi kita. Ya, cita-cita dan cita-cita itu doa sepanjang dan mantaskan diri lah, mantaskan diri. Pantas kita diberangkatkan ke sana. Ya. Ini wis sholat iso tuwa menanek kene, mantaskan diri di antaranya gitu. Ya, sholat berjamaah rutin, mantaskan diri. Karena berharap kita bisa berjamaah di sana. Termasuk foto ning niki kiswah barang ngono lagi. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW membandingkan antara i'tikaf sebulan di Masjid Nabawi dengan membantu orang menyelesaikan urusannya, meringankan bebannya, menghilangkan kesulitannya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih cintai Rasulullah SAW daripada i'tikaf selama 1 bulan loh. 1 bulan di Masjid Nabawi pula. Nah, ini luar biasa. Cuma masalahnya awak dhewe pancene karakternya medhit. Ya. Karakternya memang manusia semuanya medhit gitu. Ya, perhitungan gitu. Sehingga hal seperti ini kurang nampak gitu. Tidak terasa, tidak nampak. Ada kebanyakan seperti ini. Enak dhek, gak enak aku ngoyo-ngoyo mergawe kono karek nrimo gitu. Apa meneh tahu dilarani gitu, nambah ngamuk. Jadi itu adalah sebuah kebaikan. Termasuk juga akhlak yang baik menahan kemarahan. Siapa yang bisa menahan kemarahannya, maka Allah akan tutup auratnya. Jadi hal yang ya privasi dia ingin ditutupi, maka Allah tutup. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala buka, maka siapapun sak donya tahu semua. Ya. Tahu semua. Kalau Allah Subhanahu wa taala buka, maka seluruh dunia sing kecil sampai sing tuwek pasti tahu semua. Berapa banyak orang-orang yang terhormat ketika Allah Subhanahu wa taala buka, ya cacatnya langsung jatuh nama baiknya karena Allah buka. Tapi ada orang-orang yang terhormat sampai meninggalnya padahal dia penuh dosa, Allah tutupi. Ada juga yang demikian itu. Maka di antara kuncinya adalah bisa menahan kemarahan. Karena kemarahan itu adalah akhlak yang buruk dan sumber awal dari kehancuran kemarahan. Maka Allah Rasulullah SAW memuji hal demikian dalam sabda beliau ini. Wa man kadhima ghaidahu walau syaa ayyamdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu raja'a yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang bisa menahan kemarahannya sekalipun dia mampu untuk melampiaskannya dan ada keinginan untuk melampiaskannya, tapi dia menahan dirinya ya untuk tidak melampiaskannya. Dan Rasulullah SAW sudah memberikan kunci-kuncinya ketika kita marah. Di antaranya ketika kita berdiri kita disuruh duduk. Ketika kita dalam kondisi marah waktu duduk kita suruh berbaring. Kita disuruh berwudu, kita disuruh membaca ta'awud. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Itu adalah
kunci-kunci untuk menahan kemarahan agar tidak menjadi sesuatu yang merusak. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hatinya dengan penuh rasa aman, ya, kelak pada hari kiamat. Masalah susah senang itu kan ada dalam hati. Sebagaimana kemarin juga dicuplik sama Ustadz Khalif. Jenenge aman itu aman hati gitu. Ketika nggak punya duit, kalau hatinya beriman, hatinya merasa aman, ya aman, nggak ada yang ditakutkan. Ya, Allah akan penuhi hatinya dengan penuh harapan dengan keamanan, ya, dengan kebaikan-kebaikan pada hari kiamat. Demikian pula, dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan saudaranya sampai terpenuhi hajat saudaranya itu, maka Allah akan teguhkan kakinya di saat kaki-kaki pada tergelincir. Allah akan kuatkan kakinya melewati sirat, jembatan yang menghubungkan ke dalam surga, yang banyak kaki-kaki terpleset sehingga jatuh ke neraka. Wa inna su'al khuluqi yufsidul amala kama yufsidul khal al asal. Dan sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal sebagaimana cuka itu merusak madu. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa poin pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Kita baca, mudah-mudahan bertambah kebaikan kita, ya, bertambah baik akhlak kita kepada Allah, bertambah baik akhlak kita kepada sesama kita. Selanjutnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.